Halo semuanya, Om Swastiastu Om Bapak, Swastiastu, Rahajeng sore. Rahajeng sore. Hari ini kita kedatangan nih, sebelum itu Ya, kita balik lagi di podcast Ganjar para Presiden 2024. iya. Hari ini kita kedatangan siapa coba? Hari ini kita kedatangan Pak Dr. Insinyur Iwayan Adiana dari Bali. Bapak terima kasih Pak udah datang-datang jauh-jauh Aduh, dari saya yang Bali ke terima kasih sini. sudah diterima di Bandung. Siap Bapak. Ini Gimana nih Pak udah jalan-jalan di Bandung hari ini? ya kebetulan tadi sempat nengok cucu dulu karena ada cucu Oh, di ada sini cucu dua di di Bandung, Bandung. dan Bandung memang sebagian hidup saya ada di Bandung, Oh di Jawa gitu. Barat. Jadi memang daerah yang sangat saya senangi ya. Oke, Di punya Bandung. kenangan tersendiri ya Pak ya. Betul, dan menjadi salah satu daerah yang menjadi sangat perhatian kita untuk memenangkan Pak Ganjar Mahfud. Wih, keren banget nih Pak. Ngomong-ngomong kita masalah pemenangan Ganjar Mahfud nih Pak. Iya, Pak Adiana kan jauh-jauh datang dari Bali nih. iya. Dalam rangka apa sih Pak? Boleh dijelasin? Betul. Nah, jadi saya datang ke Bandung kali ini itu dalam rangka memberikan support kepada kawan-kawan relawan di GP8 Jawa Barat Wow, keren. yang rencananya, nah ini sangat-sangat strategis sekali dalam rangka untuk pemenangan Ganjar Mahfud dalam Pilpres 2024, nah mendirikan posko pergerakan rakyat. Nah, untuk pemenangan Ganjar Mahfud di 3 titik lokasi ya. Jadi ke Ciamis, kemudian ke Banjar, dan ke Pangandaran. Nah, tentunya saya sangat bersyukur nih, sangat mensupport gerakan yang dilakukan oleh kawan-kawan relawan di Jawa Barat. Kebetulan saya selaku ketua umum dari ketua umum DGP relawan 8. di GP8. Keren banget nih Pak. Boleh tahu nggak sih Pak, apa sih Pak yang melatar belakangi Bapak sehingga Pak Adiana ini pengen ngebentuk DGP 8 di Jawa Barat? Ya, jadi jauh sebenarnya sebelum Pak Ganjar dideklarasikan oleh teman-teman dari PDIP dan partai politik pendukungnya, pengusungnya. Nah, saya sebagai salah seorang warga negara Indonesia yang tentunya memiliki kepentingan untuk mengajak masyarakat Indonesia, mengedukasi masyarakat Indonesia, karena dalam Pilpres 2024 itu kita akan memilih calon presiden dan wakil presiden. Itu adalah pemimpin kita. Betul, gitu, di 5 tahun ke depan. Di 5 tahun ke depan. Nah, sehingga dari tahun 2022 awal, nah kita sudah melakukan diskusi dengan kawan-kawan ini, dengan kawan-kawan yang memiliki pandangan yang sama lah, bahwa kita juga harus memberikan edukasi ke masyarakat. Kira-kira tokoh-tokoh siapa yang kita harus dukung untuk menjadi presiden, gitu ya. Indonesia meneruskan kepemimpinan Pak Jokowi, kan begitu. Setuju. Nah, setelah kita lakukan diskusi, kita sepakat itu ada 8 provinsi pada saat itu yang kita ajak diskusi melalui Zoom meeting, melalui chatting, gitu, melalui telepon. Itu ada teman-teman dari Jawa Barat memang salah satu pelopornya, kemudian ada dari Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI, kemudian Bali, gitu, kemudian ada dari Sumatera Utara, kemudian juga ada dari Lampung, dari NTB. Nah, sampailah kita berkesimpulan bahwa di antara tokoh-tokoh bangsa yang ada, nah pilihan kita itu jatuh pada sosok Pak Ganjar Pranowo. Belum berpasangan dengan Pak Mahfud waktu itu, calon presidennya dulu ini. Jadi Pak Ganjar Pranowo, kan begitu. Yang setelah kita pelajari semualah, dari istilahnya integritasnya, ya. Nah, kemudian rekam jejaknya, nah kemudian latar belakang keluarganya dan sebagainya, termasuk pendidikan dan seterusnya. Nah, visi-visi kedepannya. Nah, ini kita lihat bahwa Pak Ganjar Pranowo, nah pada saat itu masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kan begitu, 2 periode, dan programnya sangat baik dan menunjukkan berjalan dengan baik juga, begitu. Nah, sebelumnya juga rekam jejaknya kita lihat, beliau memang dari bawah, kemudian dipercaya oleh masyarakat menjadi wakil rakyat
di DPR RI dan sempat juga di Komisi 2 ya. Nah itu semuanya rekam jejak itu kita pelajari dan banyak memang prestasi yang beliau telah raih begitu. Di samping kesederhanaan beliau, kemudian beliau juga merakyat ke bawah, sering turun, dan kemudian juga integritasnya ya. Jadi beliau salah satu yang kalau kita lihat di Jawa Tengah ya untuk antilah untuk korupsi kan Orang gitu. yang paling kompeten berarti Wah, ya Pak. keras sekali dia gitu. Sampai turun ya kita lihat dulu ya ke misalnya ke Jembatan Timbang, daerah-daerah dan sebagainya. Nah, kemudian beliau juga untuk radikalisme juga anti, sampai tantang pokoknya kalau ada pegawainya yang terpapar pecat, Pecat. begitu. Nah, Langsung itu ketegasan cut. beliau kelihatan sekali Oke. pada saat itu. Nah, sehingga kita akhirnya sepakat, wah kalau gitu kita bentuk yuk relawan supaya Pak Ganjar ini ya kita tahu bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bisa mencalonkan menjadi calon presiden adalah partai politik kan begitu. Oke. Nah, sementara pada saat itu kan masih banyak pilihan ini. Ada beberapa tokoh kan gitu. Nah, kita sudah berpikir, wah ini supaya Pak Ganjar bisa mendapat tiket gitu. Oke, Ceritanya kita harus dorong nih. Jadi memang supaya dari Support memang bawah, dari bottom bawah up juga dari ada ya, masyarakat Pak, ya? begitu. Nah, sehingga waktu itu kemudian kita sepakat, ayo kalau gitu kita deklarasikan saja kita membentuk relawan. Kemudian disepakati, ya sudahlah, kumpulnya di Bali saja Oke, gitu. Kumpul di berarti Bali pada tanggal 27 Juli tahun 2022. 2022. Kita berkumpul di Kute. Nah, kemudian kita susun anggaran dasarnya untuk pergerakan kita. Nah, dimulai dari nama gitu. Dari nama, nah kita sudah kita sepakat karena kita memang menginginkan Pak Ganjar itu menjadi Presiden RI yang ke-8, ya kita berikan dukungan. Jadi dukung Ganjar Pranowo Presiden RI ke-8, disingkat DGP 8 gitu ceritanya. Keren banget Bapak. Pak Wayan, berarti Bapak sebagai Ketua Umum se-Indonesia ya Pak ya? Nah itulah, jadi kebetulan ini pada saat kita namakan Rembuk Nasional tahun 27 Juli tahun 2022 itu. Nah pada saat selesai penyusunan anggaran dasar, kemudian pemilihan calon ketua umum relawan DGP 8, nah disepakati saya terpilih. Keren gitu. banget Pak Wayan, hebat Gitu. hebat. Pak, ngomong-ngomong masalah DGP 8 kan udah hampir seluruh provinsi nih ya Pak ya. Buat doktrin politik seperti apa sih yang udah dilakuin biar para relawan DGP 8 tuh makin semangat buat menuju hari pemilu 2024 nih, buat ngumpulin suara? Ya, sekali lagi, jadi kita ini akan memilih pemimpin Indonesia. Nah, pemimpin Indonesia kan tentunya harus pemimpin yang paling baik. Betul. Banyak memang tokoh-tokoh kita yang baik, tetapi setelah kita lakukan evaluasi yang memenuhi syarat-syarat ya, seperti tadi integritasnya, nah kemudian prestasinya, rekam jejaknya, keluarganya, pendidikan, ya. Nah, kemudian juga penerimaan masyarakat. Nah, itu jatuh pilihan kita kepada Pak Ganjar. Nah, ini juga yang kita edukasi kepada masyarakat, karena toh yang nanti menentukan adalah masyarakat begitu. Nah, jadi kami dari relawan DGP 8 ya kemudian memberikan edukasi lah, sosialisasi mengenai sosok Pak Ganjar figur ini. Pak Ganjar gitu Oke. sebagai pemimpin yang benar-benar memang sangat pas, Layak, sangat betul. tepat, sangat layak ya. Untuk jadi seorang presiden, Ya, memimpin di samping kita. orangnya emang murah senyum, Oke. ramah ya, ganteng juga. Ganteng juga, gitu. soal sosok kebapaan Sosok juga. kebapaan juga, beliau ya, bahkan Pak. dipakai bapak Kebapaan Indonesia. Iya, gitu. Kemarin baru dapat predikatnya dari Betul, gitu. narasumberku juga kemarin. Betul tuh. gitu. Pak, Bapak parenting malah jadi Iya, kan. Bapak parenting, benar-benar. Kan Berarti itu udah salah cocok satu. nih ya untuk jadi Betul. Bapak pemimpin Indonesia. Nah, itulah yang coba kita terus gerakan, ya syukur ternyata di 21 April tahun 2023 ya PDIP akhirnya mendeklarasikan Pak Ganjar sebagai calon presiden dari PDIP dan kemudian didukung oleh partai P3 dan kemudian Perindo dan Hanura kan gitu. Nah, kita wah senang, tambah semangat dong. Oke, benar. Kalau sudah dapat tiket,
tugas kita bagaimana sekarang selanjutnya memenangkan Pak Ganjar untuk bisa menjadi Presiden RI ke-8 sesuai dengan nama relawan kita. Betul. Dukung Pak Pak Ganjar Pranowo jadi Presiden RI ke-8. ke-8. Pak, gitu. kan kita tahu nih Pak, sebesar hampir 60% di suara pemilu ini kan dipegang sama generasiku, generasi Z dan generasi milenial. Ya. Ada nggak sih Pak cara yang dilakukan DGP8 untuk meraup suara itu dari generasiku, gimana caranya? Betul, sekarang ini emang generasi Z, nah itu ada 60% lebih bahkan ya. Nah tentunya memang ini yang nanti akan menjadi penyangga kesuksesan Indonesia ke depan. Setuju. Ya. Artinya kalau istilahnya bonus demografi kan begitu. Nah kita juga sudah mempelajari itu pada saat kita sepakat untuk mendukung Pak Ganjar, bahwa untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045, nah itu memang benar-benar generasi muda ini yang benar-benar fokus menjadi perhatian untuk kita kembangkan menjadi penggerak dari kemajuan ekonomi Indonesia. Betul. Nah kalau kita misalnya katakanlah ngambil contoh, nah hal serupa dulu dilakukan oleh China pada tahun 90-an. Nah China tahu dia bonus demografi anak-anak muda. Nah itu dikelola sedemikian rupa anak muda itu ditingkatkan kualitasnya, SDM-nya dan sebagainya, lapangan kerja dan seterusnya, sehingga kita lihat China menjadi negara industri yang maju. Betul. Karena semua sektor ekonomi dan sebagainya itu anak-anak muda, industri kreatif berkembang sekali. Nah tentunya hal ini juga yang harus kita kerjakan. Betul. Jadi dan prioritas itu ya, Pak, ya? Hasil kita diskusi karena kita kebetulan ini jadi sempat beberapa kali ketemu dengan Pak Ganjar, ya, baik sebelum beliau dicalonkan oleh PDIP maupun setelah beliau dicalonkan, ya memang konsentrasi beliau sama dengan pemikiran kita begitu. Anak muda. Anak muda ini adalah sesuatu yang harus kita prioritaskan. Nah untuk itu perlu keteladanan. Salah satu yang paling penting juga untuk memberikan adalah kepastian hukum, nah, penegakan hukum. Betul. Nah budaya korupsi itu harus ditumpas gitu. Dan juga bahaya radikalisme, bahaya narkoba, nah itu kita hindari dengan memberikan kemudian kesempatan-kesempatan pelatihan dan peluang-peluang kepada generasi muda untuk mengambil peran gitu. Nah, bagaimana caranya ya? Anak-anak muda sekarang kan sudah semuanya hampir bergaul dengan teknologi sosial media. Nah itu. Jadi kita juga sejak awal berpikir ya bagaimana kita memanfaatkan sosial media ini untuk bisa melakukan pengenalan lebih dekat pada masyarakat, sehingga memang sosial media DGP8 ini sudah ada. Jadi sejak awal, jadi kita sudah ada di website-nya, ada di YouTube-nya, Facebook, TikTok-nya, IG-nya, semuanya ada. Nah itu bisa dilihat lah dengan di searching aja. Di GP8 ada semuanya gitu. Dan kebetulan Pak Ganjar sendiri orang yang aktif di sosial media juga begitu, ya Pak ya? Dan kita tampilan-tampilan di media sosial kita sesuaikan juga dengan gaya-gaya selera muda, bukan sesuatu yang kaku, yang kita enak aja gitu. Betul. Responnya sangat positif begitu. Banyak sih petunjuk. Aku terakhir lihat Pak Ganjar tuh benar-benar ngikutin konten apa yang terbaru dari TikTok banget tuh. Kayak kemarin kan sama salah satu influencer di Indonesia kalau nggak salah, sama Atta Halilintar atau Fadil Jaidi, mereka kan ketemu terus mereka saling bikin TikTok bareng, bikin joget bareng, dan aku lihat sosok Pak Ganjar ini meskipun dia adalah generasi boomer, dia bisa loh ngikutin gaya-gayanya, joget-jogetnya, bahkan cenderung lebih asik dibanding kita-kita yang anak mudanya sendiri. Itu juga jadi perhatian buat masyarakat kayak seperti aku juga nih Pak. Berarti pemimpinku ini nanti calon yang bisa diajak berdiskusi, bisa diajak membaur bersama umurnya, jadi kayak nggak ada gap gitu di antara Saya perlu memberikan catatan loh. Boleh, gayanya Pak Ganjar itu bukan dibuat-buat, bukan hanya kepentingan untuk elektoral, tapi memang apa adanya. Pak Ganjar itu seperti itu, enak orangnya, memang bergaul dengan anak muda. Benar-benar kita lihat pada saat kita berkunjung, banyak sekali juga anak-anak muda yang berkunjung. Diskusinya tuh cair gitu. Dan itu bukan dibuat-buat. Memang apa adanya, figur sosok Pak Ganjar itu seperti itu. Setuju. Gitu. Bisa kita lihat juga Pak dari sosok dia dengan anak, kayak kedekatannya Mas Salam. Sama Mas Salam itu aku lihat di Instagramnya mereka suka naik gunung bareng, nyetir bareng, gaul banget. Gitu. Kupikir, wah ini kan ya itulah salah satu kenapa Pak Ganjar bisa mengikuti rekam sosial media ya, karena anaknya juga disupport sama beliau. Beliau termasuk makanya mendapatkan
predikat Bapak jadi bapak parenting Indonesia. karena beliau perkembangan putranya si Alamnya diikuti benar. Oke, betul, Sampai setuju. pergaulan sebagainya merefleksikan juga beliau kan pernah jadi anak muda gitu. Mm-mm. Jadi memang beliau ya sangat memahami gitu, sangat memahami dan apa yang beliau lakukan itu memang benar tulus dari dalam hatinya apa setuju. adanya begitu. Bukan sekali lagi dibuat-buat gitu. Bisa kita lihat aja dari cara mendidik anaknya Betul, berarti ya Pak ya, betul, bisa betul. nantilah ke depan Indonesia Betul, juga pasti akan betul. kurang lebih akan lebih disayang seperti anaknya sendiri. Amin. Pak, ngomong-ngomong Bapak kan tadi udah pernah ketemu Pak Ganjar. Iya. Gimana sih Pak sosok Pak Ganjar di mata Bapak Wayan? Waduh, saya bertemu pertama kan sebelumnya belum pernah ketemu sama sekali gitu. Nah, tapi begitu kita mendirikan relawan DGP 8, ya tentunya kan kita harus mencoba kulon nuwun dulu kan sama beliau. Jadi waktu kita bertemu, ya saya sangat waduh terharu gitu. Penerimaannya ramah sekali beliau dan saya ya sebenarnya udah cukup tinggi, ternyata lebih tinggi. Oh iya, beliau lebih tinggi dari Bapak. Lebih tinggi gitu dari saya. Waduh, orangnya memang benar-benar charming, enak ngobrolnya, santai begitu. Dan begitu kita sampaikan bahwa kita membentuk suatu relawan, nah beliau mengingatkan supaya benar-benar ini turun ke masyarakat, nah menyampaikan hal-hal yang positif, hal yang baik kan begitu. Kalau toh ini perjuangannya jangan buat Pak Ganjar, tapi perjuangan ini adalah untuk Indonesia. Itu pesan beliau, jangan buat saya, Mas Wayan gitu katanya. Ini kita perjuangkan untuk Indonesia yang lebih baik. Cinta tanah air sekali. Cinta tanah air sekali ya, gitu ya. Besar sekali impiannya Pak Ganjar tersebut. Orangnya emang ganteng. Ganteng ya Pak aslinya. Kalah jauh saya gantengnya sama Pak Ganjar. Ngomong-ngomong masalah Pak Ganjar lagi nih Pak. Kemarin kan Bapak nonton debat Capres nggak sih? Iya, nonton lah pasti. Gimana tuh Pak? Ada respon dan tanggapan Pak Ganjar cara menjawabnya tuh? Wow. Saya pertama melihat posisinya aja, wah ini ada apa nih? Mestinya kan 1, 2, 3. Betul. Ini 1, 3, 2. Nah, pasti ini ada sesuatu sehingga ketokohan, ketenangan, ya, kesederhanaan Pak Ganjar itu ditaruh di tengah-tengah antara dua paslon yang lain begitu. Dan benar, ternyata setelah kita lihat sosok yang bisa menetralkan suasana begitu. Jadi beliau benar-benar memang yang namanya itu debat untuk menyampaikan visi misi dan program kerja yang beliau sampaikan ya berkait dengan topiknya pada saat itu ya, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan keamanan dan sebagainya, sama sekali tidak pernah menyudutkan satu sama lain atau pribadi. Yang beliau sampaikan ya beliau memang benar-benar disiapkan sebaik mungkin. Jadi data-data, statistik dan sebagainya, pertanyaan-pertanyaan itu memang pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar sudah beliau lakukan juga. Betul, mungkin ya Pak ya, sudah betul, ada jadi beliau juga terlihat lebih luas, lebih santai, jadi kayak ada di depan kepala aja jawabannya. Dan memang sangat menguasai, menguasai apa yang menjadi topik dari pembicaraan itu, karena itu juga kan semuanya sudah dirangkum dalam program visi misi dari Pak Ganjar kan begitu. Nah itu saya sangat tertarik semuanya kalau kita lihat tagline-nya Pak Ganjar kan. Gerak cepat nih menuju Indonesia emas ya, Indonesia unggul kan begitu ya, gitu. Dengan meningkatkan yaitu karena wilayah kita kan sebagian besar 2/3 ini adalah wilayah laut air dengan kemaritiman ini. Nah salah satunya memang berkaitan dengan bagaimana menjaga keamanan pertahanan keamanan itu. Jadi kalau kita lihat kemarin ya penguasaan walaupun beliau belum pernah menjadi Menteri Pertahanan, tapi konsep-konsep bentuk bagaimana untuk geopolitik ya, kemudian termasuk Laut Cina Selatan dan sebagainya, termasuk pertahanan keamanan konsepnya bagaimana mengatur nanti alutsista dan sebagainya, jauh lebih matang kalau menurut saya seperti itu. Karena beliau juga sosok yang berarti bisa dikatakan beliau adalah orang yang bisa membawa diri ya Pak ya. Bawa diri dan mau belajar. Betul. Itu beliau terus beliau nggak pernah berhenti untuk terus bagaimana ya. Ya, namanya kan kita ini beliau akan memimpin untuk 5 mungkin 10 tahun dan itu akan menjadi warisan untuk kita. Setuju. Seterusnya, untuk anak cucunya nanti. Jadi tidak hanya bicara tentunya untuk kepentingan sesaat. Setuju. Apa yang Pak Ganjar dan tim tentunya itu sudah susun itu memang
proyeksi untuk bagaimana benar-benar mencapai Indonesia emas dan ya Indonesia yang unggul ke depan gitu. Gitu. Pak, dari debat capres kemarin ada nggak sih Pak yang selain pembawaan diri Pak Ganjar secara emosional dengan netral, dengan tenang, apalagi yang menonjol di mata Bapak sebagai seorang pemimpin menjawab pertanyaan-pertanyaan kemarin? Ya, itu. Jadi memang menjadi seorang pemimpin yang paling penting pertama kan harus bisa mengontrol emosi. Gitu. Itu sangat penting gitu. Kalau seorang pemimpin sudah tidak bisa mengontrol emosi dirinya, ya susah. Bagaimana akan dia berkoordinasi dengan sekian banyak nanti rakyat, kemudian dengan lembaga-lembaga yang lain, dengan menteri-menteri dan sebagainya. Kan menjadi pemimpin, menjadi juga panglima dari angkatan perang kita dari TNI kan begitu. Jadi memang seorang pemimpin itu kelihatan bagaimana cara berkomunikasi. Ya. Komunikasi ini menjadi sangat penting gitu. Kalau kita mengabaikan komunikasi, ya mungkin kita akan nanti akan sangat kerepotan, akan sangat kecewa karena komunikasi dengan pemimpin mungkin tidak nyambung, mungkin takut dan sebagainya. Tapi lihat Pak Ganjar memang menyadari dirinya, ya beliau maju sekali lagi, ya bukan untuk Pak Ganjar, tapi untuk Indonesia. Sehingga beliau mencoba, ya bisa sebagai pemimpin itu nanti memberikan sesuatu yang meneduhkan, ya ada permasalahan masyarakat, tanggapannya, ada kritik juga bagaimana menanggapinya, ada saran, mungkin ada sesuatu juga yang menyerang, nah juga harus bisa memberikan jawaban-jawaban yang semuanya itu dilihat masyarakat menjadi edukasi yang baik kepada masyarakat gitu. Nah, jadi emosional dalam berkomunikasi menurut saya itu ada. Keren, di ya, Pak Ganjar. Gitu. Udah ada semua strateginya punya, pengurusan emosionalnya punya. Udah nggak ada celah lagi untuk kita nggak memilih Pak Ganjar sebagai seorang presiden di 2024. Betul. Menurut saya ya seperti tadi. Bahkan saya kan sudah dari setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu bahkan ya jauh hari itu melakukan ya itulah dialog riset penelitian ya memang sosok yang paling pas, paling tepat untuk memimpin Indonesia ke depan. Ya, Pak Ganjar. Gitu. Keren banget Pak Wayan. Pak Wayan selain ngomongin Pak Ganjar, Pak Wayan ada nggak sih, aku pengen tanya nih Pak, kesulitan dalam DGP 8 ini selama beberapa pekan terakhir? Ya, namanya kita relawan ya. Kalau dibilang kesulitan, ya pasti ada. Tetapi dengan semangat relawan yang sejak awal memang kita selalu aja ya. Kita bersyukur ya. Dari awalnya kita 8 provinsi waktu deklarasi, kemudian kita lantik semua pengurus termasuk di Jawa Barat kan pada saat itu langsung dilakukan Rapimnas pertama DGP 8 di Jawa Barat dan saat ini sudah 27 provinsi. Udah gitu. Hampir seluruh Indonesia dong Pak. Ya, nah jadi ya memang ya kita selalu saya menyampaikan kita ini relawan, kita ini kerja berdasarkan hati nurani kita. Panggilan hati. Buat siapa? Ya buat Indonesia yang lebih baik. Betul. Ya gitu, buat masyarakat Indonesia. Kalau mau ditarik lagi sebenarnya untuk kita, untuk anak cucu kita ke depan, begitu, memberikan ya kehidupan yang lebih baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kan begitu. Dan selalu sampaikan itu, jangan pernah mengeluh. Kita ini relawan. Anggap kita bekerja nanti untuk anak cucu kita ke depan, untuk masyarakat, untuk bangsa Indonesia ke depan yang lebih baik. Kalau itu kita laksanakan, itulah salah satu kewajiban kita sebagai warga negara untuk bela negara. Memilih pemimpin yang terbaik buat Indonesia. Itu kewajiban kita sebagai warga negara kan begitu. Itu yang kita ajak begitu. Nggak usah mengeluh. Kita yang namanya relawan, kita tidak bergantung pada siapapun ya. Dan semuanya selama ini ya bersyukur. Jadi dengan semangat relawan, visi yang sama. Satu visi masa, ya banyak yang bertanya ke saya sebenarnya sebagai ketua umum. Mas Acana, dari mana itu dana sampai bisa membentuk 27 provinsi dan hampir semuanya bergerak secara hati nurani dan cukup masif gitu ya. Contoh ya di Jawa Barat. Dari mana itu anggaran? Betul. Kan gitu. Banyak saya sering bertanya. Wah, kalau DGP 8 tidak terbatas dananya. Unlimited. Unlimited. Kok bisa?
Ya gimana? Setiap ada kegiatan ya kita urunan dan sebagainya. Iya. Emang mau dihitung gitu? Semangat-semangat Betul. itu tidak bisa. Tapi yang paling tinggi adalah semangat kita untuk memang ini salah satu bentuk pengabdian kita kepada bangsa negara untuk mengatakan pemimpin terbaik untuk Indonesia. Keren Gitu. banget Pak Wayan, hebat hebat hebat. Pak, ini aku jadi makin semangat nih, nggak Iya. sabar buat menuju 14 Februari Februari 2024 ya, nanti. nah itu Berarti jangan lupa jangan lupa ya, coblos nomor gunakan hak 3. suaranya gitu ya. Jangan sampai jadi golput Ya, ya. jangan sampai ada. Karena sekali lagi kita memilih pemimpin untuk Indonesia yang lebih baik, dan saya mengajak masyarakat seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya, pilih Bapak Ganjar menjadi Presiden RI yang ke-8. Oke, Gitu. keren banget Pak. Aku terima kasih banyak ya Sama-sama, Pak Wayan. saya atur nuhun juga. Nanti gitu kita ya. ketemu lagi. Nanti Ya. aku yang main ke Bali berarti Ya, ya. Kita boleh, podcast di Bali. siap pokoknya. Siap Pak Wayan, aku terima kasih banyak. Boleh Ya. saya dulu. Dadah. Oke, dadah. Selamat sore semuanya. Ya.